Halo, apa kabar semuanya? Sudah istirahat? Sudah makan siang? Nah, saatnya kita akan datang lagi bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saudara sekalian, hari ini kayaknya firman ini sangat penting. Mengapa? Ini merupakan inti, sangat inti dalam seluruh pelajaran Alkitab. Rupanya hal ini akan membuka Anda dan saya untuk melewati dari segala perjanjian lama sampai inti dari perjanjian baru. Mari sebetulnya sebelum kita berdoa dulu ya. Bapak yang di surga, terima kasih untuk kesempatan ini. Kesempatan Kau boleh berbicara kepada setiap pribadi, teman-teman kami baik murid sekolah doa maupun alumni maupun teman-teman dimanapun mereka berada. Tuhan, berbicaralah kepada setiap pribadi. Karena hari ini adalah sebuah perintah-Mu yang baru yang Kau katakan di dalam Injil Yohanes pasal 13. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi engkau. Dan dengan demikian membuktikan bahwa kalian adalah murid-murid Yesus Kristus. Tuhan, kami mau membuktikan bahwa kami murid Yesus. Kami mau belajar sungguh tidak hanya mengasihi Allah, tapi dibuktikan di dalam perbuatan, kelakuan, percakapan, doa, dan pikiran kami untuk benar-benar bisa saling mengasihi. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, untuk saling mengasihi ini hanya sudah sering didengar, boleh dikatakan mimbar dimanapun diberitakan, saya yakin sudah ada dibicarakan berkali-kali. Saya tidak percaya kalau ada mimbar dari gereja yang tidak pernah membicarakan kasih, saya tidak percaya. Dan itu bahkan sering sekali dibicarakan. Tetapi saudara, waktu saya membaca, ini adalah pembicaraan kami yang ke-13 kali, tapi dengan Injil Yohanes pasal 13. Nah, seluruhnya adalah membicarakan bagaimana Yesus akan menghadapi siapa? Iblis yang terselubung di dalam diri seorang muridnya yang akan mengkhianati dia sendiri. Padahal jam itu juga dia akan membicarakan tentang kasih. Bagaimana orang yang mau bicara tentang kasih tapi berhadapan dengan musuh yang besar ini. Bagaimana coba saudara bisa membayangkan situasi hatinya, jiwa dan rohnya? Apakah Anda mungkin bicara tentang kasih sedang engkau menghadapi musuh besarmu? Jangan-jangan kamu ketemu dia aja nggak mau, apalagi bicara. Betul? Semua kita punya musuh loh saudara. Sering kita gampang ya mengatakan musuh ini itu jeleknya sini sana semuanya. Padahal musuh terbesar adalah diri sendiri. Kalau Anda mulai bisa sadar musuh terbesar adalah dirimu sendiri, Anda mulai tidak punya beban seberat itu. Ya, saudara. Sebetulnya kalau kita mau jujur kepada firman, saudara, dosa kita itu benar lebih banyak daripada rambut kita. Benar saudara sekalian. Kita dilahirkan dalam situasi, kondisi dunia. Semua yang tidak sempurna, bahkan terancam dengan semua tekanan-tekanan dan serangan-serangan iblis. Karena dunia ini diciptakan, sebelum manusia didatangkan ke dunia ini, iblis sudah jatuh, sudah dibuang terlebih dahulu. Saudara bisa mengetahui dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kenapa gelap gulita? Apanya itu? Nah, itu bukti bahwa iblis telah dibuang sebelum manusia dihadirkan di dunia ini. Jadi ini memang gak heran, iblis itu berkuasa di tengah-tengah segala kegerakan manusia. Karena manusia sama-sama tempatnya di antara langit dan bumi. Ya, di sini kita. Iblis juga bergerak di sini karena dia di atas sudah tidak berkesempatan bergerak lagi. Bahkan jumlahnya tidak sedikit saudara. Sepertiga jumlah malaikat. Nah, jumlah malaikat berapa banyaknya tidak tahu. Tetapi untungnya masih ada 2/3 yang menjadi pembela kita. Ya, yang masih bisa menolong kita. Asal kami di dalam nama Yesus Kristus.
Jadi saudara sekalian, sekalipun Anda dan saya menghadapi banyak hal yang tidak menyenangkan, ya musuh Anda itu bisa datang dari kanan, kiri, atas, bawah semuanya. Tetapi saudara jangan lupa, baru 1/3 pengikutnya si iblis. Tetapi masih ada 2/3 pengikut Yesus, milik tahta surgawi. Dan Anda dan saya kalau memang benar Anda adalah milik tahta surgawi, Anda adalah orang yang sesungguhnya terpelihara. Asal Anda jangan lengah aja. Ya, sebetulnya cuma di situ saudara. Nah, saudara sekalian, pada waktu ini agak mundur sedikit ya, kalau enggak nyambung ya. Mulai Fatsal 11, 12, 13 ya. Fatsal 11 mulai saudara melihat ada seorang yang namanya Lazarus, betul, dibangkitkan dari kematian. Mengapa Lazarus begitu istimewa? Coba Anda bayangkan. Bukankah dalam Alkitab banyak orang dibangkitkan kok? Kenapa Lazarus yang paling istimewa? Karena yang lain itu kecil semua, anak kecil, bocah. Setelah dibangkitkan gak bisa ngomong apa-apa. Benar gak? Nggak bisa, jadi itu tidak menjadi saksi hidup dan seterusnya, tidak bisa diwawancara juga. Tuhan Yesus juga pernah membangkitkan anak Yairus, membangkitkan anak janda di kota Nain, anak semuanya. Ya, kalau tidak yaitu kalau kita mengatakan Musa itu mayatnya diambil oleh kepala malaikat ataupun Elia yang disambut oleh kereta dari surga, tapi kan nggak bisa diwawancara lagi. Saudara, Lazarus itu saksi yang mematikan semua ajaran-ajaran yang dibesar-besarkan oleh kaum Farisi. Maka bukti Lazarus bangkit itu benar-benar Farisi, orang-orang kelompok Farisi itu marah sekali. Karena dia bisa diwawancara, dia masih hidup di tengah-tengah mereka. Bahkan dia mati 4 hari kemudian. Bayangin saudara, wah itu paling menyakitkan. Itu sebabnya kan dikatakan sejak itu orang-orang Farisi, orang-orang musuhnya Yesus merencanakan akan membunuh Lazarus juga dan membunuh Yesus bersama-sama. Saudara, kalau sudah begitu mungkin saudara akan makin jelas ya. Sejak itu terus ini perjalanan pembunuhan kepada Tuhan Yesus mulai berjalan. Fatsal 12, lihat. Ya, sepertinya mereka melihat ada Lazarus yang dibangkitkan, wah hebat Tuhan Yesus itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Fatsal 11 Yohanes ayat 25. Akulah kebangkitan dan akulah hidup. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan binasa, tetapi akan kubangkitkan. Itu kata-kata siapa yang berani mengatakan itu? Dan itu terbukti di dalam dirinya Lazarus. Dan mereka kelompok yang memusuhi Yesus tidak ada hak ataupun tidak ada celah untuk menyerang kata itu lagi. Nah akhirnya gimana? Nah saudara lihat selanjutnya. Tapi Yesus sudah tahu itu tinggal minggu terakhir di dalam hidup dia pada waktu dia masuk Yerusalem. Dia sudah tahu. Apa saudara? Sekalipun dielu-elukan, ya dikatakan hosana, hosana. Ya, inilah raja kami yang akan datang, ya terpujilah namanya dan sebagainya. Tapi jangan lupa saudara, selanjutnya apa? Yesus diwawancara oleh orang-orang kaum Farisi yang minta izin atau minta pertolongan orang Bethesda, orang Filipus, muridnya Tuhan Yesus. Apa wawancaranya? Saudara tahu nggak itu tipu muslihat semuanya? Saudara apa yang dimaksud? Yesus bisa saat itu seperti dimunggulkan. Tapi jangan lupa yang mengelu-elukan Yesus di Yerusalem itu nanti juga yang teriak-teriak salibkan dia, salibkan dia. Jadi di situ aku makin melihat tipu muslihat iblis dan perbuatan iblis yang begitu liciknya. Pada waktu Yesus diwawancara, apakah dia bilang betul, aku yang kau tinggikan ini nanti aku jadi raja? Tidak. Malah apa jawab Yesus? Kalau satu biji tidak mati di tanah tidak akan tumbuh. Kalau tidak mati tidak akan ada kehidupan. Bahkan dia membicarakan kematian dia, bahwa dia rela mati. Dan di situ cara dia memuliakan Tuhan. Dan tetapi mereka saking dungu ya, bodoh ya. Pikirannya tuh kerajaan tahta yang kelihatan,
Akhirnya yang tak kelihatan dibicarakan tidak akan sadar dan tidak mengerti. Saudara dan saya sering begitu. Yang kita buktikan, yang kita bicarakan, yang kita hargai adalah semua dunia yang kelihatan. Maka dunia yang tak kelihatan yang nilainya jauh lebih besar, lebih berkuasa, sering kita abaikan. Dan diajak bicara pun tidak akan mengerti. Saudara, nah sampai ke 13 ini, pasal ini, Yesus lebih gamblang sekarang. Ya, pertama kali Yesus mengerti, kelompokku ini, murid-murid ini. Ya, bagaimana caranya? Paling tidak murid-murid ini, mereka juga semuanya latar belakang orang Yahudi kan. Mereka juga mengenal Taurat orang Yahudi kan. Apa? Pertama dia memperagakan. Dia tidak bicara lagi sekarang. Dia mengambil air, dia membasuh kaki murid satu-satu. Ya, dia memperagakan apa itu saling mengasihi, saling melayani, saling merendahkan diri. Nah, pada waktu dia cuci kaki murid-murid yang tidak tahu, si Simon. Nah, saudara tahu Simon itu banyak bicara, ya, dan orangnya tuh apa adanya. Oh, kenapa Tuhan cuci kaki saya? Pada waktu Tuhan mengatakan, kalau saya tidak mencuci kakimu, tidak ada hubungan kamu dengan saya. Oh, kalau begitu semuanya aja. Palanya juga, kakinya juga. Yesus mengatakan apa? Kalau orang sudah mandi, sudah bersih. Yang perlu dicuci hanya kakinya. Tapi lanjutannya apa? Tetapi di tengah-tengah kamu tidak semuanya bersih. Nah, ya tidak semuanya bersih. Berarti dia sudah imply one meaning ini. Ya, si penjahat, si pengkhianat ini ada di tengah-tengah kamu. Tapi murid ngerti? Nggak ngerti. So, aku akan tunjukkan berkali-kali Yesus bicara menunjuk kepada ke Yudas Iskariot. Tapi mereka tidak mengerti. Nah, diteruskan ya. Setelah dicuci, setelah itu mungkin Yudas toh yang tahu, tapi yang lain kan nggak tahu. Nah, terus sekarang makan malam. Yesus juga mengatakan yang ada di meja makan ini sama-sama nanti akan menendang aku. Ya, dengan tumitnya. Jadi makan bersama tetapi kakinya mengkhianati. Itu pun mereka tidak ngerti. Murid-murid juga tidak mengerti. Ini yang kedua kalinya. Ya tak. Lalu si Petrus bilang, siapa sih, apakah kami yang akan mengkhianati engkau? Tanya-tanya, nggak ada yang ngaku. Lalu siapa yang bertanya? Yohanes. Ya, Yohanes karena sering dekat Yesus, ngomongnya kecil-kecil juga Tuhan Yesus sudah dengar. Siapakah orang itu? Terus Yesus mengatakan, ini roti yang saya celupkan dan saya berikan dia. Lalu Yohanes yang paling jelas, itu Yesus ambil roti dan celupkan dan berikan kepada si Yudas Iskariot. Nah, saat itu juga iblis sudah masuk pada dirinya. Dan setelah itu dia berangkat, dia melakukan rencananya. Nah, saudara, saya masih ingat saya pernah bicara di tengah-tengah Anda pada waktu Injil Yohanes pasal 10 ayat 28. Bahwa pemeliharaan Yesus, keselamatan di tangan Tuhan Yesus, Allah Bapa berganda. Di dalam Yesus, di dalam Allah Bapa, di dalam Roh Kudus. Dan itu pemeliharaan yang tidak bisa hilang. Maka saya percaya kalau keselamatan tidak hilang. Kalau hilang itu Anda yang mencelakakan sendiri. Anda yang menghilangkan. Saya pernah katakan ada jabat tangan yang secara dua double. Anda yang melepaskan tangan Allah. Allah tidak pernah melepaskan. Sejatuh seperti apapun. Kalau Yudas Iskariot saat itu bertobat, aku yakin dia diterima kembali. Aku yakin. Tidak berarti salib tidak jadi. Saya tidak tahu nanti jadi apanya. Buktinya si Petrus juga kan menyangkali 3 kali tapi kan diterima kembali. Nah, seberapa Anda murtad ya, sejahat apapun. Aku sudah katakan mengenai ada 5 macam murtad kan. Kalau tidak sampai titik yang kelima tidak akan lepas saudara. Karena ada skandaliso, arneomai, epistemi dan parapipo itu tetap Anda di dalam kapal keselamatan. Kalau Anda keluar dari kapal keselamatan itu yang namanya apostasia. Nah, itu siapapun nggak bisa karena Anda keluar dari kapal keselamatan ya Anda hanyut dan Anda tidak bisa diselamatkan lagi. Jadi saudara sekalian, jangan berpikir kenapa si Yudas kok nggak diselamatkan? Katanya sekali diselamatkan selamanya. Bukan Tuhan tidak menyelamatkan, dia melepaskan semuanya. Dia lebih banyak
dirasut oleh iblis. 2 kali di sini. Ayat yang kedua, pasal 13 ayat kedua sudah dikatakan bahwa iblis sudah masuk dirinya. Dan ini pasal sama Yohanes 13 ayat 27 masuk lagi dikatakan iblis sudah masuk pada dirinya. Jadi saudara sekalian, mari kita pikirkan baik-baik saudara. Selemah apa, sejahat apa, sejelek apapun, asal jangan buka pintu bagi iblis. Jangan Anda sudah tahu tapi sengaja. Nah itu berat saudara. Itu jadi ada satu kekuatan yang lain yang selalu membuat Anda tidak bisa taat kepada Tuhan. Dan perlawanan terus terjadi di dalam dirimu sendiri. Dan hidup itu penuh dengan kontradiksi. Coba lihatlah, Tuhan Yesus sampai ke dalam keadaan seperti itu. Dia tidak kontradiktif, tidak kontradiksi. Dia sudah tahu bahwa harinya pasti satu hari dia ditangkap dan satu hari dia mati. Sebab itu dia hanya mengambil waktu memperagakan supaya perintah dia yang terakhir itu nyampai. Sebetulnya seorang membicarakan kasih di depan musuh yang sedang mengancam dia, sedang ingin mencaplok dia, itu tidak mudah secara kejiwaan saudara. Ya toh, saudara di depan musuh ada itu sudah jiwanya sudah jengkel, marah, pengen ayo rame-rame ya keroyokan gitu. Yudas bisa apa kamu? Kita 12 orang gitu. Toh tidak ada hati yang mendendam, memarahi, ya. Bahkan lebih daripada itu, Yesus bahkan memperagakan apa itu kasih yang sejati dan kasih yang murni. Ya. Bahkan mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi. Aku sudah mengasihi engkau terlebih dahulu. Dan dengan demikian, maka engkau telah memenuhi perintahku dan engkau menjadi saksi Tuhan Yesus. Nah saudara, memang tidak mudah ya menjadi saksi Yesus. Kita hari ini mengatakan mengasihi Tuhan, mengasihi Allah Bapa, terlalu gampang mengatakan kasih itu. Tapi apakah mengasihi sesama? Karena kasih kepada Allah Bapa itu sudah diajarkan oleh Musa, zaman Musa sudah. Benar gak? Di kitab Keluaran pasal 6 ayat 4 dan 5. Ya toh, hendaklah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatan. Tapi seterusnya Musa tidak mengatakan dan kasihilah sesamamu, tidak. Musa mengatakan ajarkanlah ini ke anak cucumu. Tidak heran, makain Taurat itu kan isinya gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ya toh? Kan gak ada disuruh setelah itu saling mengasihi dan mengampuni. Nah coba saudara lihat, tidak heran. Maka Taurat itu semuanya ajarannya ya dituntut ya keadilan. Maka saudara kalau membaca kitab Imamat, orang Lewi segala itu kan kadangkala lucu ya Allahnya orang Israel ya, orang perjanjian lama. Dulu saya juga pandangan gitu, Allah orang Israel kok lucu ya. Perjanjian lama, perjanjian baru kok berbeda ya. Perjanjian baru baik, penuh kasih, penuh pengampunan. Perjanjian lama kok begini ya. Kok Allahnya perjanjian lama kejem, Allah perjanjian baru tidak kejem. Bingung saudara. Nah inilah pentingnya Yesus datang di tengah-tengah antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Inilah pentingnya ajaran Yesus di tengah-tengah segala kekacauan dan ketidakpastian di dalam hidup kita. Memang Yesus Kristus pernah membicarakan hal ini pada waktu dia khotbah di atas bukit, ya toh. Ini dibahas banyak. Yesus bilang, saya datang bukan mentiadakan Taurat tetapi menggenapi. Dan sering Tuhan Yesus mengatakan, ada orang kuno katakan apa? Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Betul enggak? Tetapi aku mengatakan kepadamu, ya kalau ada orang tampar pipi kanan berikan pipi kiri, ada orang meminta minta baju diberikan jubah, ada orang mengajak kamu memaksa kamu jalan 1 mil, berikan 2 mil. Nah, itu kan satu garis yang jelas sekali saudara. Ya. Kalau hari ini kita masih pikiran kita masih terus di dalam Taurat, ya artinya gigi ganti gigi, mata ganti mata, kalau tidak adil, maka Anda banyak pertanyaan di dalam Tuhan tidak terjawab. Selalu Anda merasa aku kurang ini, kurang itu, aku tidak diperlakukan.
adil aku apa, pokoknya semuanya banyak tuntutan. Tetapi kalau Anda bisa mengerti bahwa di dalam Yesus tuntutan diatasi dengan kasih karunia. Saudara, hari ini sebetulnya di dalam hidup yang paling kita butuhkan, bukan kamu dipenuhi segala kebutuhanmu, tetapi kenalah kasih karunia Allah yang akan mengalahkan segala musuhmu. Baik musuh dalam batin, dalam jiwa, dalam roh, dalam kekuatan, dalam pemikiran. Kenalilah ada kasih karunia Allah yang akan memenuhi dan yang akan meneruskan segala kelemahanmu. Saudara takut menghadapi masa depan, takut kena penyakit COVID, takut usaha tidak jalan lagi, takut tabunganmu habis, takut ini, takut itu. Boleh takut semuanya, tetapi ingat ada kasih karunia Allah yang melampaui itu semuanya. Kalau Anda tidak hidup di dalam kasih karunia, Anda akan sia-sia. Biarpun kamu Kristen, tapi Kristen yang kalah meluluh. Dikalahkan oleh siapa? Oleh bujukan iblis. Tadi kan si siapa? Si Yudas Iskariot. Sampai terakhir, sampai begitu nyoloknya. Jangan kamu pikir Yesus gak tahu. Tahu ini loh yang saya kasih roti ini. Murid-murid tidak tahu, tapi Yesus tahu. Dan dia langsung pergi, dikira murid-murid dikira dia ngerjain apa perintah Yesus. Tapi tidak, justru itu saatnya Yesus akan ditangkap dan diserahkan kepada orang-orang yang memberi uang kepadanya. Tapi Yesus perintahnya, hendaklah engkau saling mengasihi seperti aku telah mengasihimu. Dan demikian kau bukti adalah muridku. Saudara sekalian, kekristenan itu sangat-sangat misterius. Bukan soal ajaran saja, tetapi soal hubungan. Tidak ada agama yang membicarakan hubungan antara sang pencipta dengan ciptaannya yang seakrab sedalam seperti itu. Sampai sang pencipta mengaku ciptaannya itu anaknya. Tidak ada dunia ini, cari deh agama yang lain. Tidak ada. Sampai mengatakan ini anak. Ini dapat DNA kamu karena melalui Yesus Kristus dengan kasih karunia-Nya yang tak habis-habisnya, yang tak terduga itu. Maka saudara, kalau kita cuman mengerti ya Yesus kita punya Allah yang luar biasa, kita harus mencintai Dia dengan dalam kekuatan gitu. Tapi tidak belajar mengasihi sesama, Anda baru tahu kekristenan, belum melakukan ajaran Yesus yang sesungguhnya. Jadi saudara, akhirnya apa kesimpulannya? Adakah Anda saling mengasihi? Di gereja, di masyarakat, di tempat kerjamu, di rumahmu sendiri? Bagaimana saksi mereka terhadap engkau? Kau bilang kasih kepada Allah. Tapi seluruh orang sekelilingmu tidak merasakan ada kasihmu kepada sesamamu. Anda belum menjadi saksi. Anda belum menjadi murid. Dan Anda sebetulnya adalah munafik. Anda sebetulnya adalah Kristen palsu. Mari saudara renungkan baik-baik. Untuk siang hari ini saya tekankan. Jangan terus putar-putar di tempat yang dimana engkau anggap enak dan nyaman. Justru yang paling tidak enak, tidak nyaman itu sedang menantikan Anda. Dan di situ buktikan segala pengorbananmu demi nama Yesus, demi meninggikan Dia, memuliakan Dia. Dan engkau diremehkan, mungkin dirugikan, mungkin mesti menjadi martir. Itu tidak ada artinya. Kalau dibanding dengan pengorbanan Dia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hari ini kami telah merenungkan tentang hal mengasihi Allah sama dengan mengasihi sesama. Mengasihi sesama sama dengan menjadi saksi-Mu. Ya Tuhan, ajar kami tidak muluk-muluk, tidak bilang mau bersaksi seluruh dunia. Bersaksi di depan sesama aja itu sudah luar biasa. Biar Tuhan ajarkan kami di seluruh permukaan bumi ini. Semua anak Tuhan menjadi saksi-Mu. Benar-benar belajar bagaimana saling mengasihi.
kepada yang tak layak, kepada bukan seagama, kepada bukan satu suku, kepada lawan pun seperti Yesus menghadapi Yudas Iskariot. Tetapi Yesus tetap tidak membantai dia atau mengatakan kata-kata yang menyakiti atau akan bertindak sesuatu. Tetapi dia tetap mengerti bahwa saat-saat dia direndahkan, saat-saat dia memuliakan nama Tuhan adalah dia dimatikan. Hari ini Tuhan ajarkan kami, saat kami dimatikan, saat kami sungguh-sungguh kehabisan segala-galanya, kalau kami masih bisa bertahan memuliakan nama-Mu, itulah saksimu Tuhan. Martir bukan pasti mati di ladang, di apa, bukan. Tetapi ketahanan, ketaatan kepada firman, dan selalu hidup di dalam perintah-Mu, dan tidak keluar dari perintah-perintah-Mu. Tuhan, Engkau menyertai kami, menyertai semua teman-teman kami yang ada di dalam rencana-Mu kekal. Hidup ini masih panjang Tuhan. Biar kami mengerti, kami bukan ingin hidup, tapi kami wajib hidup. Karena ada rencana Allah yang kekal dengan berhadapan dengan semua malapetaka bencana di bumi ini. Kami mau tetap menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Tuhan terima kasih, dengar seru doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.